Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak sekalian, selamat jumpa. Selamat mengikuti acara Darul Arqam SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. Sekarang ini kalian adalah pelajar SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo, salah satu SMP dari sekian banyak SMP di Sidoarjo. Karena ini adalah SMP yang termuda, maka SMP Muhammadiyah 10 Sidoarjo. SMP Muhammadiyah adalah bagian dari amal usaha yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah bisa sampai memiliki amal usaha di bidang pendidikan ini? Mari kita tengok sejarahnya secara singkatnya. Persyarikatan Muhammadiyah kita tahu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang punya nama Muhammad Darwis sebelumnya. Didirikan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, atau kalau dihitung tahun Masehi didirikan tanggal 18 November tahun 1912 Masehi. Digunakan nama Muhammadiyah. Persyarikatan ini atau organisasi ini ingin menisbahkan atau menghubungkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah didukung oleh umat Nabi Muhammad yang ajarannya adalah Islam, sehingga Muhammadiyah adalah nama yang tepat yang dipilih untuk persyarikatan ini. Anak sekalian, berdirinya Muhammadiyah ini dilandasi oleh Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi insyaallah ada di antara kamu, ada di antara sebagian umat ini yang menyeru kepada amar ma'ruf, menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Oleh sebab itu Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid berdasarkan Islam, berasaskan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang bertujuan untuk mewujudkan, menjunjung tinggi dan mewujudkan ajaran Islam, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Anak sekalian, kita tahu bahwa sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang khatib di masjid. Beliau adalah pegawai Keraton Kesultanan Yogyakarta. Tapi di masa itu beliau melihat bagaimana kehidupan masyarakat Islam yang beliau nilai
pengamalan ajaran Islam masih tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau melihat pengamalan ajaran Islam di masyarakat masih bercampur dengan animisme dan dinamisme. Oleh sebab itulah maka muncul dorongan untuk mengembalikan kehidupan beragama Islam ini sesuai kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga beliau mendirikan Muhammadiyah. Selain itu, ada faktor lain pula yang mendorong beliau mendirikan organisasi atau perserikatan Muhammadiyah. Karena wawasan beliau yang luas di bidang agama Islam, setelah mendengar belajar kepada tokoh-tokoh ulama di Mekah. Kemudian juga beliau mempunyai pemikiran yang selaras dengan ulama-ulama pada masa itu yang memiliki pola pikir yang mengarah kepada perubahan. Sehingga beliau mempelajari tulisan-tulisan tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah atau Syekh Jamaluddin Al-Afghani atau tulisan-tulisan Rashid Ridho. Dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh itu, maka beliau pun punya landasan pemikiran yang sama untuk diterapkan di negeri ini, sehingga muncullah gagasan untuk mendirikan persyarikatan Muhammadiyah. Selain itu, faktor-faktor yang lainnya, beliau melihat bahwa pendidikan di Indonesia pada masa itu tidak mampu menghasilkan kader-kader yang memiliki pengetahuan Islam. Sekolah-sekolah pada zaman itu tidak mengajarkan Islam, tapi pengetahuan-pengetahuan umum yang diajarkan, khususnya sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Oleh sebab itu, beliau berpikir bahwa perlu ada pembaruan di bidang pendidikan. Maka beliau pun mendirikan sekolah yang menggabungkan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama Islam. Maka inilah yang disebut dengan Muhammadiyah sebagai organisasi atau mubaharu tasdid. Karena pada masa itu belum ada sekolah-sekolah khusus yang bisa menggabungkan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Sehingga Muhammadiyah menjadi pelopor bagi sekolah-sekolah berdasarkan atau berbasis Islam. Kiprah Muhammadiyah hingga saat ini memiliki lembaga pendidikan jumlahnya sangat besar di seluruh Indonesia. Di samping pendidikan ada juga rumah sakit. Selain itu juga ada lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan dan sebagainya. Sehingga bisa dikatakan Muhammadiyah mempunyai peranan besar bagi perkembangan dan kemajuan
pendidikan serta kesehatan di Indonesia. Saya kira itu yang singkat mengenai sejarah Muhammadiyah. Dan ini ada beberapa pertanyaan mungkin ya. Sebentar. Dari siswa, apa salah satu hambatan umat Islam untuk maju? Jadi pertanyaan siswa ya, apa salah satu hambatan umat Islam untuk maju? Persoalan umat Islam yang dipandang masih belum maju saat ini, salah satu faktornya adalah bidang pendidikan. Jadi kita bangsa Indonesia, mungkin yang mayoritas Islam, tingkat pendidikan atau SDM kita di bidang pendidikan ini masih jauh di bawah negara-negara lain. Kita bisa melihat dari peringkat ya, yang dirilis oleh PISA gitu ya. Misalnya dari tingkat minat baca saja. Jadi tingkat minat baca bangsa Indonesia ini masih jauh di bawah negara-negara lain. Begitu pula tingkat pendidikannya. Itulah sebabnya umat Islam akhirnya yang dulu pernah jaya di bidang ilmu pengetahuan, tapi zaman sekarang ini akhirnya kita harus belajar ke barat untuk bagaimana mengelola pendidikan yang baik. Pertanyaan berikutnya, dalam upaya apa yang dilakukan Muhammadiyah untuk meningkatkan peran wanita dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya. Setelah berdirinya Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan juga memikirkan bagaimana meningkatkan peranan wanita khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiai Ahmad Dahlan mempunyai kelompok pengajian yang anggotanya perempuan yang namanya Sopo Trisno. Sehingga dari kelompok pengajian itu dipandang perlu untuk dibentuk sebuah organisasi khusus perempuan. Ada yang mengusulkan nama Fatimah dulu. Lalu kemudian oleh Kiai Haji Fakhruddin usulkan nama Aisyah. Akhirnya jadilah organisasi Aisyah. Bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan manusia. Di bidang pendidikan, Aisyah memiliki banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan mulai PAUD, TK di seluruh Indonesia, ribuan. Untuk kesehatan sekitar 600 lembaga, mulai rumah sakit, klinik dan sebagainya yang dimiliki oleh Aisyah. Dan pemberdayaan umat, pemberdayaan manusia, Aisyah juga memiliki panti-panti asuhan dan lembaga-lembaga lain yang setara. Jadi itulah upaya Muhammadiyah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui organisasi Aisyah. Kemudian berikutnya terakhir ini pertanyaan dari
mengapa gerakan Muhammadiyah menetapkan pilihan jalur yang terlepas dari kancah politik. Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik. Sehingga Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Tapi warga Muhammadiyah mempunyai hak untuk berpolitik. Silakan mereka sebagai warga ikut berpolitik. Tapi politik itu adalah dalam upaya untuk menegakkan moral, yang melakukan diskusi-diskusi, menyampaikan pendapat-pendapat. Itu dipersilakan. Bebas warga Muhammadiyah untuk berpolitik, tetapi secara organisasi Muhammadiyah tidak berpolitik secara praktis. Saya kira demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.